Menjadi bayang-bayang sang kiai oleh seorang murid yang merawat dengan cinta. Ada kisah yang tak ditulis oleh pena, namun abadi dalam kalbu. Ia tak tercatat dalam buku, namun terpatri dalam relung-relung waktu. Sebait cerita tentang seorang murid yang tak hanya duduk bersimpuh di hadapan gurunya untuk menimba ilmu, tapi juga bersujud di sisi ranjangnya, menjadi penjaga kala sakitnya memuncak. Aku pernah menjadi perawat bagi kiai yang kucintai, bukan sebagai tenaga medis, melainkan sebagai pecinta yang merawat dengan mata basah dan dada lapang. 1 bulan lamanya, aku menjadi bayang-bayang beliau di rumah sakit. Tapi, aku tidak sendiri. Di sana ada istrinya, perempuan tabah nan sabar, dan ponakannya, yang kelak ditakdirkan Allah menjadi istriku. Cinta itu tumbuh bukan dari pesta dan bunga, tapi dari cucian kotor dan air mata. Hari-hari itu kami hidup dalam ritme yang tak mengenal jeda. Aku mengatur antrian para penziarah yang datang, silih berganti, karena siapa sanggup menahan rindu kepada seorang kiai yang selama ini menjadi cahaya. Aku berlari ke apotik tiap resep ditulis, menjemput makanan yang dikirim dengan doa oleh para sahabatnya, dan membonceng sang keponakan menuju tempat cucian, seakan-akan itu bagian dari wirid harian. Kaki beliau yang lemah aku papah ke kamar mandi. Tangannya yang dingin aku hangatkan dengan genggaman. Kuku beliau kupotong dengan cinta. Jambang dan kumisnya kurapihkan karena beliau selalu ingin tampil indah di hadapan Tuhannya dan di hadapan murid-muridnya. Ketika air menjadi langka karena tubuh sudah tak kuat menyentuhnya, aku siapkan debu untuk tayamum karena beliau tak pernah absen dalam menyambut waktu-waktu Tuhan. Dalam keheningan subuh dan senyapnya malam, aku berdiri depannya menjadi imam. Namun hakikatnya, akulah makmum sejati, menapak jejak sang guru dalam nyeri dan sabar. Kadang setelah salam terakhir sholat, aku menoleh dan mendapati beliau telah tertidur. Bukan karena malas, tapi karena lelah menahan sakit yang menyayat. Dalam sekarat, beliau masih meminta maaf kepada siapapun yang datang menjenguknya. Adabnya tak luntur oleh sakit, akhlaknya tetap harum meski tubuhnya melemah. Anak-anak beliau yang masih kecil menangis di sisi ranjang, dan aku menghibur mereka seolah-olah aku ingin menjadi perisai dari luka yang tak bisa mereka pahami. Dan ketika waktu itu benar-benar datang, aku menjaganya hingga helayan nafas terakhir. Jantungnya berhenti berdetak dalam dekapan cinta dan dikir. Aku tak hanya menjadi saksi wafatnya, tapi juga ikut memangku jenazahnya saat beliau dimandikan. Air mata bercampur air wudhu terakhir, penghormatan suci untuk orang yang seluruh hidupnya adalah pengabdian. Ribuan pelayat berdesakan mengiringi pemakamannya. Jalan-jalan dipenuhi isak tangis dan kalimat innalillah, sebab bukan hanya keluarga yang kehilangan, tapi umat, masyarakat, dan murid-murid yang mencintainya tanpa batas. Langit seolah ikut menunduk dan bumi membuka pelukannya bagi kekasih Tuhan. Kini bertahun-tahun telah berlalu, tapi kisah itu tetap hidup di dadaku. Jika ada yang bertanya siapa aku, maka ku jawab, aku hanyalah bayang-bayang sang kiai. Aku adalah murid yang beruntung sempat memotong kukunya, mengimaminya, dan mencintainya dalam sekarat maupun sehatnya, dan yang menggenggam jemarinya di ujung usia. Dan kini, setiap kali aku melihat istriku, yang dulu ponakan sang kiai, aku tahu, bahkan dalam sakitnya, beliau masih memberi keberkahan. Itulah tanda kekasih Tuhan.